Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Suhun Kunesi dengan NIM 220211013. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Komunikasi, yaitu strategi pelaksanaan komunikasi. Di sini dijelaskan strategi komunikasi adalah cara mengatur operasi komunikasi untuk mencapai tujuan dengan perencanaan dan manajemen yang efektif. Ini melibatkan penggunaan taktik operasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, strategi komunikasi itu seperti rencana pintar untuk berbicara atau menyampaikan pesan agar bisa mencapai tujuan dengan baik. Nah, ini melibatkan cara-cara kreatif untuk berkomunikasi dengan orang lain agar pesan kita tersampaikan dengan jelas dan berhasil. Tujuan strategi komunikasi. Ernie Brand, De Peterson, dan M. Dallas Barnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas 3, yaitu yang pertama, to secure understanding, yaitu memastikan pemahaman, yang artinya berarti memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu dipahami jelas oleh si penerima. Contohnya dalam presentasi, penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari jargon yang mungkin tidak dimengerti semua orang atau audiens. Kemudian yang kedua ada to establish acceptance, yaitu mendirikan penerimaan. Tujuannya ini adalah untuk membuat orang menerima pesan atau ide yang disampaikan. Contohnya kayak sebuah perusahaan ingin memperkenalkan kebijakan baru, contohnya. Terus komunikasi harus dirancang sedemikian rupa hingga karyawan itu menerima dan paham pentingnya kebijakan tersebut untuk kesuksesan perusahaan itu. Dan yang ketiga adalah to motivate action, yaitu mendorong tindakan. Ini berarti menggunakan komunikasi untuk mendorong orang untuk melakukan sesuatu, seperti mengambil tindakan atau membuat keputusan tertentu. Contohnya dalam kampanye pemasaran, pesan yang dirancang untuk mendorong pelanggan untuk membeli produk tertentu atau menggunakan layanan tertentu. Communication networks. Makna communication networks, jaringan komunikasi adalah proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi, mulai dari proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Mills Kearns tahun 1995 menyatakan 5 unsur utama komunikasi, yaitu source, encoder, signal, decoder, dan destination. Dari sini bisa dilihat bahwa proses komunikasi yang terlibat dari berbagai komponen, mulai dari pengirim pesan hingga penerima pesan, serta peralatan atau media yang digunakan untuk mentransmisikan pesan. Contohnya adalah ketika seseorang mengirim pesan teks kepada temannya melalui aplikasi pesan, di mana mereka sebagai pengirim source menggunakan ponsel mereka sebagai encoder, mengirim sinyal pesan melalui jaringan, dan temannya sebagai penerima yaitu destination menggunakan ponsel sebagai decoder untuk membaca pesan. Yang kedua, media dan penyaluran komunikasi. Menurut David Cabergo, media komunikasi secara umum dikenal 2 jenis, yaitu media umum dan media massa. Setiap media hanyalah salah satu bagian dari channel atau saluran. Nah, dalam pengertian ini, media umum yaitu media yang diakses oleh banyak orang seperti televisi, radio, surat kabar. Contohnya menyampaikan informasi tentang sebuah acara melalui siaran televisi. Sedangkan jika media massa adalah media cetak atau elektronik yang disebarkan secara massal seperti majalah, koran, dan situs web berita. Contohnya menyebarkan berita terbaru melalui sebuah situs berita online. Sedangkan menurut Edward Sapir, tahun 1997, selain media ada fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi, yaitu fundamental techniques dan secondary techniques. Fundamental techniques yaitu teknik-teknik dasar yang digunakan dalam komunikasi, misalnya seperti memilih kata yang tepat dan menyesuaikan nada suara. Sedangkan secondary techniques adalah teknik-teknik tambahan yang mendukung proses komunikasi, contohnya penggunaan gestur tubuh atau pengaturan lingkungan yang sesuai. Bentuk transaksi komunikasi.
Dalam transaksi komunikasi terdapat 3 bentuk channel yang digunakan, yaitu yang pertama adalah the spoken word atau yang memerlukan kemampuan berbicara, yaitu komunikasi yang terjadi melalui kata-kata yang diucapkan secara langsung atau melalui suara. Contohnya adalah percakapan tatap muka, panggilan telepon, atau siaran radio. Lalu the printed word atau yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis, yaitu komunikasi yang terjadi melalui kata-kata yang dicetak atau ditulis dalam bentuk tulisan, seperti surat, buku, atau artikel online. Dan yang ketiga ada the visual image, yaitu komunikasi yang terjadi melalui gambar, foto, atau visual lainnya tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya adalah poster, iklan televisi, atau presentasi visual. Untuk transaksi komunikasi, yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai dengan komunikasi. Misalnya, tujuan sebuah kampanye adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang sampah. Selanjutnya, sasaran. Sasaran yaitu orang atau kelompok yang menjadi fokus komunikasi. Misalnya, dalam kampanye mendaur ulang, sasaran bisa saja adalah remaja atau mahasiswa. Lalu ada pesan. Pesan yaitu isi atau konten yang ingin disampaikan, yang sebaiknya menarik dan relevan dengan minat audiens. Misalnya membuat cerita pendek tentang dampak positif mendaur ulang. Kemudian ada instrumen dan kegiatan, yaitu cara dan aktivitas yang direncanakan untuk mencapai tujuan, disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia. Contohnya seperti menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kampanye mendaur ulang. Kemudian ada sumber daya dan skala waktu, yaitu penggunaan anggaran dan waktu yang sesuai dengan rencana, dan penting untuk tetap memenuhi janji yang dibuat. Contohnya seperti mengalokasikan dana untuk iklan online dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Dan yang terakhir ada evaluasi dan amandemen, yaitu proses menilai seberapa efektif strategi komunikasi dan membuat perubahan jika diperlukan. Contohnya melakukan survei kepada masyarakat setelah kampanye atau melihat seberapa banyak yang telah meningkatkan kebiasaan mendaur ulang mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.